Buka saja kalau punya data itu. Dari kemarin seperti Prof. Mahfud yang kemarin menuding bahwa ini ada permainan kelompok ini, ada permainan orang besar ini. Kami bilang Prof. Mahfud buka saja. Kalau yang Prof. Mahfud punya bukti, punya data, dibuka saja ke publik agar kemudian tidak menimbulkan keriuhan baru lagi. Ada yang menunggangi nggak sebenarnya? Oh nggak ada, mana ada kami. Maksudnya ada juga yang ngasih bandarin nggak gitu istilahnya? Mana ada. Coba bisa dicek. Ya tanda tanya besar juga sebenarnya buat kami. Jangan-jangan KPU yang sengaja membiarkan gugatan ini gitu loh. Pemirsa setia Gema Pos, belakangan ini Indonesia digegerkan dengan putusan PN Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menghentikan proses pemilu dan menginstruksikan KPU memulai dari awal proses pemilu 2024, dan kalau itu dilakukan itu pasti mundur. Tapi sebenarnya kan ada beberapa poin putusan di sana yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat yang itu menjadi tuntutan dari Partai Prima yang dikabulkan seluruhnya. Nah, sekarang kita sudah bersama Wakil Ketua Umum Partai Prima, Bung Alif Kamal. Bung, terima kasih sudah datang sini. Sama-sama. Kita ngobrol, ini eksklusif dengan Bung Alif Kamal ini nanti akan menceritakan keseluruhan sampai kemudian detail-detail dan kemudian di belakang putusan-putusan yang hari ini juga menjadi kontroversial, Bung. Ini harus diklarifikasi nih oleh teman-teman bahwa banyak tepisan miring, banyak yang bilang bahwa wah, Partai Prima ini partai baru ini, bisa sampai putusannya seperti itu, pasti ada yang menunggangi nih, pasti ada yang modalin nih, kan begitu. Nah ini harus diklarifikasi supaya semuanya juga jelas, masyarakat Indonesia juga jelas. Tapi Bung Alif, sebelum kita masuk ke putusan, saya ingin tahu dulu nih soal prosesnya. Kenapa kemudian teman-teman Prima, Partai Prima, ini menuntut ke PN Jakarta Pusat, lalu kemudian tuntutannya bisa seperti itu? Dan benar nggak sih sebenarnya itu adalah benar-benar tuntutannya Partai Prima yang menjadi putusan PN Jakarta Pusat itu? Dalam setiap kesempatan ketika kami ditanya seperti ini, memang kerangka kami ke PN Pusat itu adalah kerangkanya mencari keadilan. Karena beberapa proses yang kami tempuh dalam mengikut sertakan Prima, partai kami ini untuk ikut dalam kompetisi pemilu 2024, pada saat ketika kami sudah di TMS-kan ya bahasa KPU atau bahasa pemilunya, tidak memenuhi syaratkan oleh KPU, maka langkah yang kami tempuhkan tentunya sudah harus sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kira-kira pada saat kami tidak memenuhi syarat itu di bulan Oktober apa November gitu, dalam verifikasi administrasi, maka yang kami lakukan adalah ke Bawaslu sebagai lembaga yang kemudian menjadi lembaga yang bisa menengahi ketika ada sengketa pemilu ketika partai politik merasa tidak puas dalam proses verifikasi pemilu 2024 ini. Nah, kami ke Bawaslu itu untuk melaporkan beberapa proses verifikasi administrasi yang kami lakukan kalau nggak salah itu yang menurut KPU itu kira-kira kami tidak memenuhi syarat itu di sekitar 20-an provinsi dan sekitar 100-an kabupaten. Kemudian diterima di Bawaslu, kami sidang dan ujungnya dalam gugatan kami di Bawaslu itu dikabulkan sebagian oleh Bawaslu, dan setelah proses itu berjalan kami kembali diperintahkan oleh Bawaslu bahwa kalian punya waktu untuk melengkapi kekurangan kalian di sekitar 20-an provinsi itu dan sekitar 100-an kabupaten itu selama 1 kali 24 jam. Nah, dalam proses 1 kali 24 jam itu, bayangin ketika kami harus melengkapi sekitar puluhan ribu sampai ratusan ribu anggota, kemudian
melengkapi beberapa struktur pengurus kami di beberapa kabupaten dan provinsi. Ketika kami dalam waktu menyelesaikan 1 kali 24 jam itu otomatis kami input kembali dalam yang namanya sistem informasi partai politik itu, SIPOL itu. Akan tetapi pada saat ketika kami masuk kembali dalam mengakses SIPOL itu, ada surat saya lupa nomornya, ada surat KPU yang merespon keputusan Bawaslu itu, yang ternyata dalam surat keputusan KPU itu tidak membuka akses SIPOL di sekitar 5 kota atau 5 kabupaten. Yang ada suratnya? Ada surat itu. Kalau saya nggak salah nanti saya coba kirim hard copy, soft copy-nya. Yang bagi kami itu justru tidak adil karena perintah Bawaslu itu harus dibuka semua akses SIPOL itu, nggak bisa dikunci sama KPU karena kan yang megang kuncinya kan KPU dalam SIPOL itu. Supaya bisa diperbaiki semua. Supaya bisa diperbaiki semua. Akan tetapi walaupun kemudian kami dalam 1 kali 24 jam kemarin itu kita tidak istilahnya tidak melengkapi di 5 kota kabupaten itu, kami tetap dalam kerangka bagi kami memenuhi syarat verifikasi administrasi. Nah, diverifikasi kembali oleh KPU, ujungnya tetap tidak memenuhi syarat. Dalam surat keputusan kira-kira bulan November atau awal November kemarin itu, surat keputusan KPU ini yang kemudian kami bawa lagi ke Bawaslu. Jadi kami ke Bawaslu itu 2 kali sebenarnya. Kami melakukan gugatan lagi ke Bawaslu. Hanya saja di Bawaslu juga ini menjadi keanehan tersendiri, kebingungan tersendiri bagi kami karena gugatan kedua kami itu sebenarnya sudah banyak perubahan, sudah berbeda dengan gugatan yang pertama itu. Gugatan kedua sudah banyak berubah. Menurut hemat kami harusnya pihak Bawaslu itu menerima gugatan kami ini, tapi oleh pihak Bawaslu malah menolak. Dengan dianggap sama gugatan dengan gugatan yang pertama, padahal dalam gugatan yang kedua itu sudah banyak perubahan, sudah banyak berubah. Akhirnya kami tutup gugatan ke Bawaslu, kami tidak ke Bawaslu lagi karena sudah ditolak. Dan karena kemudian setelah Bawaslu itu maka yang disyaratkan oleh undang-undang untuk ketika misalnya tidak mendapatkan keadilan dalam proses seperti ini, maka kita menggugat ke Petun. Nah, itu yang kemudian pada saat kami ke Petun, ternyata Petun pun itu menolak gugatan awal kami. Kami ke Petun itu 2 kali juga. Nah, gugatan pertama itu ditolak karena dengan alasan Petun itu hanya bisa mengadili ketika proses verifikasi itu sudah dalam tahap selesai verifikasi faktual. Nah, selesai verifikasi faktual itu di tanggal 14 Desember 2022. Nah, jadi dari November ke Desember itu kami menunggu. Kami menunggu sampai ada keputusan pengumuman partai-partai yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari pengumuman KPU di tanggal 14 Desember 2022 itu. Jadi supaya pasti ini memiliki badan hukum entah dia lolos atau tidak, harus menunggu keputusan dari keputusan KPU. Jadi kami menunggu sampai tanggal 14 Desember itu. Dan setelah ada keputusan dari KPU yang harusnya menurut PKPU, menurut aturan KPU sendiri, dalam surat keputusan tertanggal 14 Desember 2022 itu harusnya juga nama-nama partai yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi partai politik untuk ikut dalam pemilu 2024 itu harus dicantumkan. Di dalam surat keputusan itu nama partai yang tidak memenuhi syarat itu sudah dicantumkan. Cuman yang lolos saja. Cuman yang lolos aja. Nah, harusnya PKPU-nya mensyaratkan itu, harus ditulis oleh KPU, harus dicantumkan oleh KPU. Nah, itu kemudian yang membuat juga kebingungan waktu kami melakukan gugatan kedua kalinya di Petun. Karena pada saat kami ke Petun untuk kedua kalinya itu, setelah bersidang berapa kali, justru ujungnya keputusan Petun itu mengatakan bahwa kami Partai Prima itu tidak terikat secara langsung dengan surat keputusan KPU itu. Karena nggak ada di situ. Karena nggak ada nama Partai Prima yang dalam berarti itu sempat bersidang. Sempat bersidang kami. Sempat bersidang berapa kali dalam setelah 14 Desember itu. Akan tetapi setelah
ujungnya dari sidang itu, putusan petun itu mengatakan bahwa tidak bisa diterima. Loh, bukannya harusnya kan berkasnya dari awal Makanya itu yang jadi kebingungan dulu. tersendiri juga buat kami. Ini ada apa sebenarnya kemudian dari proses yang harusnya di Bawaslu gugatan kedua juga kami harusnya diterima, kemudian di petun juga yang sudah bersidang berapa kali juga harusnya memutuskan hal yang lain atau tidak memenuhi keinginan kami untuk ikut dalam pemilu 2024, malah putusannya gugatan kami tidak bisa diterima. Itu juga yang menjadi kebingungan di internal Prima. Karena itu kami coba cari celah. Kira-kira celah apa yang kemudian, karena kami merasa ini ada yang aneh, ini ada yang tidak jujur, ini ada yang tidak adil, ini ada yang tidak beres dengan proses-proses ini. Kami cari keadilan. Karena itu kemudian teman-teman di Prima coba cari celah undang-undang untuk kira-kira hal apa lagi yang harus kita lakukan untuk kira-kira menggugat ketidakadilan ini, menggugat ketidakjujuran ini. Dan kami menemukan undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak-hak sipil politik untuk ikut serta dalam pemerintahan. Itu sesuai konvenan internasional yang sudah juga diratifikasi oleh negara Republik Indonesia. Nah, kami dapatkan undang-undang itu dan kami bawa semua persoalan kami terkait verifikasi ini ke petun dengan berlandaskan bukan sebenarnya sengketa pemilu. Kami bawa ke PN pusat itu bukan sengketa pemilu sebenarnya, tapi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU. PMH. Nah, dan syukur alhamdulillahnya ketika kami bawa ke PN Jakarta Pusat menerima, dan ya kita tahu sendiri hasilnya dari beberapa hari yang lalu. PN Pusat menyatakan gugatan kami diterima sepenuhnya dan sampai hari ini ya jadi polemik nih. Keriuhan Tapi yang sebenarnya Bung tadi menarik nih dari apa namanya yang dimaksud melanggar hukum itu yang mana? Yang pada saat KPU melakukan apa yang digugat bahwa KPU itu melakukan pelanggaran hukum? Karena kalau aku dengar kemarin itu adalah ketika KPU tidak menjalankan putusan Bawaslu itu. Melanggar hukumnya itu satu, tidak menjalankan, saya nggak tahu putusan Bawaslu yang pertama itu surat nomor berapa, tapi posisinya di situ dari persoalan tidak konsekuen melaksanakan putusan Bawaslu, kemudian berbagai macam persoalan terkait verifikasi keanggotaan yang menurut kami standar ganda, kemudian termasuk persoalan sipol yang banyak pihak sebenarnya menilai ini bermasalah sebenarnya sipol ini. Bahkan kalau saya tidak salah Bawaslu pun mengatakan bahwa sipol ini bermasalah. Akan tetapi kemudian ternyata dipaksakan menjadi alat ukur untuk verifikasi. Nah, hal yang bermasalah dipaksakan untuk menjadi alat ukur verifikasi itu kan bikin repot sendiri sebenarnya. Ya kejadiannya seperti ini, KPU dalam amar putusan PN Jakarta Pusat itu betul dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum itu. Berarti teman-teman itu punya datanya ya, maksudnya punya bukti membuktikan di PN Jakarta Pusat bahwa nggak dibuka, sipol nggak dibuka sama KPU. Terus kemudian KPU mungkin tidak merespon apa yang ingin diperbaiki oleh Partai Prima. Jadi seperti buktinya ada semua. Ada. Persidangan kita di PN Jakarta Pusat itu menghadirkan saksi-saksi yang itu oleh KPU itu malah anehnya juga ya, di Bawaslu itu pihak KPU itu tidak menghadirkan saksi ahli, saksi fakta untuk membantah dalil kami, membantah bukti-bukti kami, membantah saksi-saksi kami. Kemudian di petun pun tidak menghadirkan saksi ahli, tidak menghadirkan saksi fakta untuk membantah gugatan dan dalil kami. Di PN Jakarta Pusat pun saksi ahli dan saksi fakta pun tidak dihadirkan oleh KPU. Artinya sebenarnya menurut kami jangan-jangan KPU yang tidak serius sebenarnya dalam menghadapi gugatan kami di PN Jakarta Pusat ini. Padahal ada satu poin penting yang sekarang banyak diributkan oleh orang itu yang harus diantisipasi oleh KPU. Itu juga yang jadi pertanyaan kami, jangan-jangan justru KPU ini yang setuju dengan gugatannya Prima. Itu yang menjadi ya tanda tanya besar juga sebenarnya buat kami. Jangan-jangan KPU yang sengaja membiarkan gugatan ini gitu loh. Oke. Jadi biar sengaja membiarkan ya kalau begitu, kalau kemarin itu ketua KPU kan sempat bilang bahwa
dengan Partai Prima masih ada masih ada dua PR sengketanya, termasuk gugatan nanti akan mengajukan banding sama yang di DKPP kan seperti itu. Lantas kemudian di DKPP kita belum masukkan gugatan di DKPP, hanya kemarin yang kami masukkan itu PK hasil petun. PK terkait hasil petun kemarin itu. Oke. Nah, itu masih ada PR, masih ada tanda kutip pertikaian. Lalu kemudian dia bilang bahwa kemudian mereka sudah melakukan apa yang diputuskan, apa yang bisa mereka lakukan dalam proses tadi kalau yang digugat ya soal pelanggaran pemilu, bahwa proses administrasi sudah mereka jalankan, terus hasilnya adalah ya tetap nggak lolos kan begitu. Terus kemudian ada lagi kenapa kemudian tidak menghadirkan saksi-saksi dalam beberapa persidangan? Mereka berpikir bahwa semua lembaga di dalam KPU itu satu kesatuan, dan ketika memang untuk kepentingan seperti itu, ini sudah mewakili. Gitu. Jadi nggak perlu banyak orang yang. Tapi kan buktinya di PN Jakarta Pusat mereka dinyatakan melanggar. Nah, itu yang artinya pun kemudian pihak KPU beralasan bahwa nggak perlu menghadirkan saksi apa segala macam, yang pasti dalam putusannya PN Jakarta Pusat menyatakan mereka bersalah. Ini harus itu yang harus diterima oleh publik gitu, bahwa mereka, dari kemarin kami juga bilang bahwa kita jangan terlalu banyak meributkan amar putusan nomor 5 itu, karena sebenarnya ada dua putusan juga yang mungkin harusnya bisa menjadi pemakluman dari publik, bahwa di poin nomor 2 itu Hakim PN Jakarta Pusat membenarkan bahwa Prima dinyatakan istilahnya partai yang dirugikan secara administrasi. Dan poin nomor 3, putusan nomor 3 itu tergugat atau KPU dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Prima. Ya, jadi ini teman-teman harus pahami ya, bahwa keputusan amar putusan di PN Jakarta Pusat itu tidak hanya satu soal penghentian penghentian proses pemilu dan kemudian mulai dari ulang, tapi juga ada beberapa poin, ada 7 poin. Ini harus dipandang sebagai satu kesatuan gitu, tidak bisa terpisah. Nah, tapi sekarang ini memang yang lagi ramai memang yang nomor 5 itu. Tapi kemudian sebelum masuk ke sana, ketika kita bicara bahwa PN Jakarta Pusat memutuskan KPU bersalah, sebelum ada lanjutannya itu kan KPU bersalah dulu kan begitu. Iya, betul. Melanggar haknya dari Partai Prima. Nah, ini kan harusnya sudah jelas gitu loh, bahwa kemudian ada yang tidak beres di KPU, dan ini harus dilakukan serta-merta. Soal bagian mana yang salah dan bagian mana yang harus diadili di situ. Ini kalau menurut Bung seperti apa? Kenapa kemudian yang dibahas itu cuman persoalan soal penundaan itu loh? Bagi kami memang poin nomor 5 ini memantik banyak keriuhan ya, karena memang bisa jadi dikaitkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu yang juga banyak dinyatakan oleh elit-elit politik lain. Karena kan dalam pemaknaan publik, putusan nomor 5 itu kan sebenarnya eksplisit tunda pemilu. Padahal sebenarnya di poin nomor 5 itu mengatakan bahwa tergugat menghentikan sisa tahapan pemilu 2024 dan memulai lagi pemilu itu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Nah, saya mau ceritakan sebenarnya soal poin nomor 5 ini sebenarnya di Prima sejak kami merasa dicurangi, dan memang dicurangi oleh penyelenggara pemilu atau KPU. Dan dibuktikan itu bahwa putusan itu KPU bersalah. Ya, KPU bersalah. Itu sejak November. Kami sudah beberapa kali melakukan aksi, melakukan demonstrasi di KPU, meminta KPU, karena kami melihat ada ketidakadilan, ada ketidakjujuran di sana. Kami meminta KPU, hentikan dulu proses pemilu ini. Karena ada yang tidak beres, ada yang tidak profesional yang kalian lakukan. Sejak November kami minta itu, sejak Desember kami minta itu, beberapa kali dalam bentuk aksi dan dalam bentuk demonstrasi. Nah, hal ini mungkin bagi publik tidak melihat itu. Ketika kami menuangkan
tuntutan kami di bulan November kemarin, di bulan Desember kemarin menjadi petitum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengabulkan, menjadi pertanyaan bagi kami, publik di mana pada saat November Desember 2022 kemarin, saat Ketika kami Partai Prima dicurangi. sudah merasa dicurangi dan memang dicurangi, kemana kalian? Kami menyatakan bahwa ada yang tidak adil, ada yang tidak jujur di bulan November, di bulan Desember kemarin. Ada yang mengatakan bahwa hoax, mana buktinya? Kami bawa buktinya di pengadilan, ada yang bilang udah cuekin aja itu putusan pengadilan, nggak perlu kita tanggapin. Kan jadi aneh logika-logika seperti itu. Makanya kami bilang bahwa ini petitum kami meminta untuk tahapan pemilu ini dihentikan, itu tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Sejak November, sejak Desember kemarin tuh kami sudah meminta hentikan dulu proses pemilu ini karena ada yang tidak jujur, ada yang tidak adil di dalam. Dan kami mengatakan bahwa asas pemilu itu benar, bahwa landasan pemilunya itu setiap 5 tahun sekali. Tapi jangan dilupakan ada asas yang lain namanya jujur dan adil. Kita jangan selalu terjebak, jangan selalu menghamba yang namanya demokrasi prosedural, tapi tidak menghamba pada yang namanya asas jujur dan adil. Kita itu satu tarikan nafas semua. Kita tidak bisa tidak boleh memisahkan itu. Bahwa 5 tahun iya, tapi juga harus jujur dan adil dong. Nah, kalau kemudian ada yang tidak jujur, ada yang tidak adil, masa kita harus terus berkompetisi dalam 5 tahunan itu dengan proses-proses yang seperti kami alami. Ini resikonya soal hasil nanti ya, hasil yang betul, dipilih. karena sudah diawali dengan hal yang dalam tanda petik ada yang disembunyiin sebenarnya di dalam ini, entah ada apa. Makanya dalam tuntutan kami juga kemarin itu di bulan November, di bulan Desember kemarin itu, kalau memang kita sama-sama meminta bahwa ini tahapan pemilu kita hentikan dulu, maka semua tahapan itu kita audit, data-data termasuk sipolnya itu kita audit, kita bentuk lembaga independen misalnya terdiri dari siapapun yang bisa berkepentingan dalam pemilu itu, ya kita audit KPU ini, kita audit sipolnya. Memang kalau memang datanya Prima itu tidak beres, kami ikhlas. Cuman kami merasa ini data kami, dan menurut informasi dari beberapa orang yang kami konfirmasi dari dalam beberapa orang yang kami konfirmasi dari penyelenggara, bahwa data kalian bagus kok. Data Prima itu bagus, tidak ada yang bermasalah dengan verifikasi administrasi Prima seharusnya. Nah, makanya ini menjadi keanehan juga kenapa kemudian ada perlakuan-perlakuan seperti ini dari pihak penyelenggara. Oke, menyambung tadi Bung. Tadi kan Bung bilang bahwa dari sebelumnya pun Prima sudah menolak adanya perpanjangan atau 3 periode dan lain sebagainya. Dan ketika kita tracking juga ada banyak elit politik yang sudah ngomongin itu sebelumnya. Tapi reaksi juga pasca putusan itu, kita lihat ini dari yang paling kemarin kontroversial jadi agak gaduh kan akhirnya ini soal statementnya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Ini tetap akan jalan dan ini akan dilawan habis-habisan. Nah, itu juga sebenarnya jadi satu penyesalan sih namanya. Karena bagi kami Prof Mahfud yang saat ini posisinya sebagai Menko Polhukam, bagi kami sih tidak layak menyerukan hal-hal seperti itu, melawan habis-habisan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, karena ya ini putusan pengadilan. Kita harus hormati, kita harus hargai. Kalaupun kemudian ada yang tidak senang, ada yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri ini, ya mekanismenya ada, bisa banding seperti yang dilakukan oleh KPU sekarang. Dan akhirnya memang Mahfud MD bilang dukung keputusan KPU untuk banding. Ya. Nah, pada posisi menyerukan lawan habis-habisan itu kan bagi kami itu nggak masuk akal, karena seharusnya kan Prof Mahfud menahan diri untuk tidak berkomentar dalam hasil Pengadilan Jakarta Pusat itu, karena bagi kami ini putusan pengadilan yang harus kita hormati, ini putusan pengadilan yang harus kita hargai, agar kemudian tidak menjadikan putusan ini menjadi hal yang berbau gosip. Karena ada yang bilang juga bahwa ini bisa ditumpangi dengan elit-elit yang kemarin mau tunda pemilu,
mau memperpanjang jabatan, mau presiden 3 periode, karena dalam beberapa pernyataan kami pun bisa dicek dalam jejak digital kami, banyak kami menyatakan bahwa kami soal tunda pemilu ini kan inkonstitusional sebenarnya. Kami tidak sepakat dengan isu-isu. Tapi sebenarnya ada yang menghubungi nggak? Ada yang menunggangi nggak sebenarnya? Oh, nggak ada, mana ada kami. Maksudnya ada juga yang ngasih apa namanya, bandarin nggak gitu istilahnya? Mana ada. Coba bisa dicek menjadi beban tersendiri juga sebenarnya buat kami kalau ada hal-hal seperti itu, karena itu pertanggungjawaban bagi kami di Prima dan pertanggungjawaban kami buat rakyat Indonesia dan buat konstitusi kita. Kalau memang kami setuju dengan persoalan itu, kalau kami setuju, ngapain kemudian kami dalam 1 tahun atau 2 tahun yang lalu bersepakat bahwa tunda pemilu itu inkonstitusional? Itu beban tersendiri juga buat kami. Mana ada kami untuk melakukan hal seperti itu. Itu nggak ada ya. Nggak ada. Kalau Prima nggak ada yang nunggangin. Mungkin teman-teman juga bisa tracking nanti apa yang Betul, disampaikan bisa oleh tracking Bung lah Alif. soal Partai Prima, soal pernyataan saya, pernyataan Ketua Umum Prima, pernyataan Sekjen Prima terkait tunda pemilu, terkait presiden 3 periode, terkait perpanjangan jabatan. Bisa di tracking kok, cek digitalnya ada. Iya, Bung. Tadi ini kan reaksi dari Pak Mahfud nih, Menko Polhukam, yang menurutnya ini harusnya tidak mengeluarkan statement yang justru membuat gaduh. Tapi ada lagi nih dari reaksi dari partai politik lain yang juga bilang bahwa Prima seharusnya tidak menggunakan cara-cara yang begitu untuk aktivitas yang inkonstitusional, menunda pemilu gitu. Dan sampai hari ini juga kan masih, kalau kulihat masih berseberangan terus nih pendapatnya, belum ketemu kan antara Prima dan beberapa partai itu. Menyikapinya gimana teman partai Prima yang kalau ini betul-betul dijalankan, terus kemudian ini kan juga mempengaruhi soal kepentingan dari partai-partai yang lain ini. Pertama bahwa ini sudah ada putusan. Kita harus seperti tadi, kita harus hormati, kita harus hargai, jalankan putusan ini. Kemudian bahwa ada resiko tersendiri, misalnya kemudian ada pengunduran jadwal, ada kemudian ketika kita mulai tahapan awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari itu partai-partai lain juga kemudian harus ikut daftar awal lagi. Bagi kami itu resiko politik, konsekuensi politik dari penyelenggara yang memang bagi kami tidak beres, tidak profesional dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu ini. Karena itu ya kita harus menghargai itu. Kita harus menghargai putusan pengadilan bahwa kemudian semua partai juga atau publik juga akan ikut merasakan dampak ini. Ya, itu risiko politik, itu konsekuensi politik yang harus publik terima dari penyelenggara yang memang kita nilai bersama atau lewat putusan PN Jakarta Pusat ini mereka melakukan pelanggaran hukum. Jadi teman-teman Prima nggak terganggu ya sama yang gitu-gitu? Ya mau gimana lagi, terganggu iya, tidak terganggu juga iya. Karena bagi kami ya ini sudah putusan, kita nggak bisa lagi mengelak dari putusan ini. Ini lembaga peradilan yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, dan hakim itu sudah memutuskan dengan pertimbangan saya pikir bukan suatu pertimbangan yang ecek-ecek juga bagi hakim ini, karena hakimnya juga hakim senior di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami lihat juga sudah banyak berkecimpung dalam soal-soal seperti ini ya. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Jalankan, patuhi, hargai dan hormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Banyak juga yang bilang, Bung, bahwa kemudian Partai Prima main mata dengan PN Jakarta Pusat soal akhirnya putusan itu bisa jadi seperti itu. Gimana menanggapi yang seperti ini? Ya banyak tudingan, cuman bagi kami kalau memang ada tudingan seperti itu dan punya bukti, buka saja. Kalau memang kami ada permainan di dalam. Tracking aja misalnya ketum kemana, sekjen kemana, saya kemana sebagai wakil ketua umum kalau misalnya punya hubungan di dalam. Buka saja kalau punya data itu. Dari kemarin seperti Prof. Mahfud yang kemarin menuding bahwa ini ada permainan kelompok ini, ada permainan orang besar ini. Kami bilang Prof. Mahfud buka saja. Kalau yang Prof. Mahfud punya bukti, punya data, dibuka saja ke publik agar kemudian tidak menimbulkan keriuhan baru lagi. Ini kan semakin banyak orang menuding soal seperti ini ditunggangi apa segala macam, semakin riuh orang, semakin membuat hal-hal yang harusnya kita hormati dulu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini orang malah tudingnya kemana-mana, kita tidak fokus lagi untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Nah,
ini harus dipahami juga bahwa kemudian isu yang liar ini harus dikanalisasi ini, nggak boleh diliarkan begitu saja. Makanya Partai Prima ini hadir di sini untuk memberikan pemahaman yang utuh gitu kan. Jadi balik lagi nih Bung soal putusan itu. Dalam putusan itu untuk dijalankan serta-merta. Kalau kemudian akhirnya kan banyak juga yang bilang udahlah abain aja, ngapain sih itu nggak penting kan gitu-gitu. Apa yang dilakukan kawan-kawan Prima kalau kemudian KPU tetap menjalankan aktivitas tahapan pemilu? Karena itu serta-merta. Kalau dalam bahasa hukum itu kan harus dilakukan pasca putusan itu juga. Pas putusan diucapkan harusnya bisa langsung dilaksanakan. Kalaupun kemudian KPU tetap ngotot melaksanakan itu, bagi kami sih memang banyak pihak sih yang mengatakan bahwa itu nggak perlu dulu dilaksanakan karena masih banyak perspektif soal itu dari beberapa pakar hukum tata negara juga, pakar hukum yang belum inkrah kan, belum inkrah apa segala macam. Cuman bagi kami sederhana sebenarnya tuntutan Prima itu. Kembalikan hak politik Prima untuk ikut serta dalam pemilu 2024, gugatan kami cabut. Itu aja sebenarnya. Jadi ujungnya itu cuman yang penting Prima ikut pemilu. Iya. Yang penting Prima ikut pemilu 2024, gugatan kami cabut. Problem misalnya apa? Kami sih belum ada pembahasan juga apakah kemudian kita mau minta eksekusi di pengadilan tinggi itu. Tapi sekarang sudah dalam tahap pertimbangan di DPP. Kalaupun kemudian kita minta eksekusi, tentu kan akan kita juga tidak mau keriuhan ini terus mengganggu perhatian publik, karena dari beberapa 1 minggu terakhir memang keriuhan ini kan kita ya sama-sama tahu lah riuhnya kayak gimana. Nah di internal DPP pun sekarang sudah dalam tahap pertimbangan apakah akan meminta eksekusi atau tidak, karena di internal pun sudah dalam pembahasan bahwa kalau gugatan kami cabut, maka kembalikan hak politik Prima untuk ikut serta dalam pemilu 2024. Dan sebenarnya saran ini juga banyak yang menyarankan, termasuk beberapa pakar hukum, beberapa teman-teman waktu kami hadir di DPR RI dalam diskusi sama teman-teman wartawan DPR RI, banyak yang menyarankan, udahlah damai aja Prima sama KPU. Prima ikut pemilu 2024, gugatan Prima cabut. Tapi sudah ada komunikasi dengan KPU? Belum ada sampai sekarang. Ini. Belum ada. Malah kemarin KPU kan melayangkan untuk banding. Ya kita harus hargai sebagai langkah yang sesuai dengan undang-undang, sesuai hukum, ya itu harus hargai. Sebagaimana orang harusnya menghargai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu loh. Jadi ya adil lah sejak dalam pikiran. KPU malah justru melayangkan banding untuk putusan PN Jakarta Pusat. Padahal sudah banyak opsi dan dorongan juga dari berbagai kalangan bahwa udahlah damai aja, kembalikan hak politiknya Partai Prima. Tapi masih menempuh jalur hukum untuk diselesaikan. Nah ini ketika ini teman-teman di dalam bandingnya KPU ini yakin nggak menang? Kami sih yakin banding KPU ditolak sama Pengadilan Tinggi. Kami yakin. Dasarnya? Ya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami untuk membuka tabir persoalan ketidakberesan penyelenggaraan pemilu ini sebenarnya. Dan saya yakin Hakim Pengadilan Tinggi akan menolak banding KPU. Dan itu kami, bahwa kemudian itu satu poin kemenangan bagi kami, dan kira-kira mungkin kalau misalnya bandingnya ditolak, kami bisa minta eksekusi. Kami juga sebenarnya dalam posisi keriuhan ini kan akan berdampak luas. Kami juga tidak mau menjadi terus melebar keriuhannya, dan sudah beberapa hari ini Ketua Umum Prima juga sudah meminta, sudah mengarahkan agar kalaupun kemudian ada upaya damai itu mendapat sambutan yang baik, yang bagus dari KPU, ya udah kita damai aja, gugatan kami cabut, kembalikan hak politik Prima untuk ikut dalam pemilu 2024. Mungkin nggak? Maksudnya ini kan
putusan PN Jakarta Pusat berkekuatan hukum bisa dicabut, terus kemudian mengambilkan hak politik. Mungkin nggak bisa dilakukan dengan KPU? Bisa saja kalau KPU-nya mau. Karena beberapa pakar hukum juga menyarankan memang masih ada hal yang bisa dilakukan oleh Prima dan KPU untuk bisa mendinginkan persoalan ini ya dengan akta perdamaian. Itu bisa dilakukan kalau kedua belah pihak mau melakukan perdamaian. Satu lagi nanti yang mungkin dipertegas tadi. Ini kan kalau menang tadi, maksudnya tetap yakin menang. Kalau semisal nanti gugatan KPU dibanding itu dimenangkan oleh pengadilan tinggi, itu apa yang langkah yang dilakukan oleh teman-teman Prima? Kalau diterima ya kami akan kontra memori banding. Dan ini menjadi persoalan tersendiri juga kalau misalnya kemudian proses hukum ini lama berlangsung sampai pada sudah penyelenggara pemilu KPU sudah membuat DCS misalnya yang di bulan Mei kalau nggak salah akan dimulai, kemudian menetapkan DCT misalnya di bulan 8 atau 9 nanti. Ketika misalnya proses ini masih terus berlangsung, sementara ternyata di ujungnya nanti Prima menang, itu bisa berantakan semua. Dan itu juga kami tidak inginkan hal-hal seperti itu. Makanya dalam 2 hari 3 hari ini dalam beberapa kesempatan kami sudah memberikan pernyataan bahwa kalau memang agar proses pemilu ini tetap sesuai dengan konstitusi kita dengan kejujuran dan keadilan yang kita junjung bersama, ya sudah kembalikan hak politik Prima. Kita cabut gugatan. Baik. Jadi ternyata Prima ini intinya adalah ingin ikut serta pemilu aja. Dengan semua upaya yang dilakukan menuntut keadilan hak, kemudian untuk bisa ikut dalam sebagai partai peserta pemilu di 2024, bukan untuk menggeser waktu pemilu ataupun memperpanjang jabatan. Ini kan kalau kita menggeser waktu pemilu berarti memperpanjang jabatan presiden kan seperti itu. Nah Bung, terakhir statement untuk masyarakat. Pertama, Prima itu tidak ingin ada keriuhan besar terkait misalnya pemilu ini. Kami hanya ingin ikut dalam pemilu 2024 agar kemudian kami menjadi peserta pemilu, tidak menginginkan macam-macam, kasih kami kesempatan untuk ikut serta. Hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang tidak jujur, hal-hal yang tidak adil, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah membuktikan KPU salah, penyelenggara pemilu sekarang ini salah, dan kami mau ikut dalam pemilu 2024. Kami menawarkan damai ke KPU. Kalau mau, ayo kita berdamai. Kalau tidak mau, ya berarti proses hukum akan terus berlangsung dan itu akan dalam tanda petik potensi membahayakan konstitusi kita dan demokrasi kita. Oke, terima kasih Bung atas diskusinya luar biasa sekali. Ini memberikan teman-teman nanti yang nonton ini bahwasanya bisa utuh. Kalau kemarin mungkin di yang lain-lain kan sepotong-sepotong gitu kan. Kalau ini kita bisa utuh membuka kenapa kemudian Partai Prima berjuang sampai hari ini, detik ini untuk maju dalam menjadi peserta pemilu 2024. Nah, itu diskusi kita dengan Wakil Ketua Umum Partai Prima Bung Alif Kamal. Kalau ada diskusi silahkan nanti sampaikan di komen. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bung. Siap.